pengampunan. Saudara tidak dipanggil untuk menyimpan dendam dan merasakan tekanan akibat dendam, tetapi saudara dipanggil untuk diberkati dan melepaskan pengampunan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ke-35 dari jangan takut terambil dari 2 Samuel pasal 13 ayat 28. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikanlah apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Peristiwa ini terjadi ketika Absalom akan menggunting bulu domba. Rupa-rupanya ada sebuah pesta karena Absalom akan mengadakan panen raya pengguntingan bulu domba. Dan kemudian Absalom sudah sedemikian rupa menata niatnya lebih dari 2 tahun dendam kepada Amnon abangnya karena Amnon memperkosa Tamar, adik kandungnya itu. Lalu dia mengundang Daud, bapaknya, dengan seluruh keluarganya. Tetapi Daud sang ayah berkata tidak bisa karena urusan pekerjaan atau urusan kerajaan. Lalu kemudian Amnon diminta untuk hadir, dan itu merupakan sebuah hal yang membuat Absalom merasa lebih mudah, lebih leluasa menjalankan aksinya. Dan betul, Amnon dibunuh oleh Absalom karena dendam yang terus dipelihara. Dan akibatnya, atau akibat dari apa yang dilakukan oleh Absalom, keluarga ini kemudian mengalami pergolakan politik sedemikian rupa. Absalom, kita ingat, pergi ke negara lain, lalu kemudian kembali untuk memberontak kepada Daud ayahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata jangan takut di sini berbicara tentang ketaatan seseorang kepada atasannya atau otoritas di atasnya. Dan orang-orang dari Absalom, karena dia adalah orang-orang di bawah Absalom, maka dia melakukan tepat seperti yang Absalom perkatakan. Dan akibatnya mereka membunuh Amnon, tetapi mendapatkan perlindungan sedemikian rupa dari Absalom. Kembali saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa dendam tidak pernah menyelesaikan masalah. Satu saat ada seorang yang memiliki sebuah keluarga, dan dia di antara saudara-saudaranya, di antara keluarganya, dia paling tidak mampu dibanding dengan yang lain. Akibatnya sering dihina, sering disindir, dan diperlakukan tidak baik. Lalu kemudian dalam kemarahannya itu, dia kadang-kadang marah sama Tuhan, kenapa kok tidak memberkati sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang baik. Dia juga marah kepada saudara-saudaranya, kenapa dalam kondisi seperti itu justru dia ditekan. Tetapi istrinya memberikan sebuah dorongan, semangat, lalu kemudian rajin mendoakan, rajin membawa suaminya untuk terus dapat beribadah. Sampai pada akhirnya suaminya dapat mengerti arti mengampuni. Dan ketika dia melepaskan pengampunan dari dendam itu, maka Tuhan memberkati dia, mulai memberkati, dan kemudian singkat cerita dia dipromosikan oleh perusahaannya, menduduki sebuah posisi yang bagus. Lalu ketika dia sudah dalam posisi yang bagus itu, tentu kondisi perekonomian keluarganya juga terangkat. Dalam kondisi seperti itu, dia tetap bisa mengucap syukur. Dia melupakan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Bahkan sampai satu saat dia ketemu dengan salah satu saudaranya, dan ternyata kondisi dari saudaranya itu lebih buruk dibanding dengan kondisinya. Alih-alih mempergunakan kesempatan itu untuk balas dendam, tetapi bapak ini merangkul saudara-saudaranya, diajak makan dan berbagi sukacita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dendam tidak pernah menyelesaikan masalah.
1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Jadi lepaskan dendam saudara, dan percayalah, hidup saudara dipanggil untuk memperoleh berkat. Adakah dendam yang sedang saudara tanggung sehingga sulit melepaskan pengampunan? Saudara tidak dipanggil untuk menyimpan dendam dan merasakan tekanan akibat dendam, tetapi saudara dipanggil untuk diberkati dan melepaskan pengampunan. Jangan takut, kalau Allah yang menyatakannya, maka Allah yang akan membackup saudara dan memberi kemampuan agar saudara sanggup melepaskan dendam saudara. Kalau masih terlalu berat, tundukkan kepalamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk dapat menerima penghinaan, apalagi dari keluarga terdekat. Tetapi hari ini lewat kesaksian dari sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dari seorang yang mengalami dendam tapi mampu melepaskan pengampunan, dan Tuhan berkati, hamba percaya setiap umat-Mu Engkau panggil untuk diberkati. Sebab itu Tuhan memberikan pertolongan, kemampuan kepada setiap mereka, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang menyaksikan program ini. Biarlah Tuhan dendam mereka dimampukan untuk dilepaskan, dan bahkan mereka mulai melepaskan pengampunan sebab mereka dipanggil untuk menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Lepaskan pengampunan dan Tuhan berkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.